Juragan Kasep, benang orai. Si Mamat yang nangkep. Ini kalau dia kobra punya sifat yang sensitif, artinya kalau dia terganggu dia akan memberikan sebuah peringatan. Mari kita coba lihat. Mari kita ganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juragan ganteng semua. Terima kasih sudah mampir di channel Mang Ugun. Ya, barusan tadi beberapa menit yang lalu saya mendapatkan ular ini. Sebelah mana? Hah? Di dalam. Di dalam mana? Mana? Hah? Ular apa, Bu? Di mana? Gimana Mas ngambilnya, Mas? Gimana? Nggak, aku lihat dulu. Oh, itu. Ini deg-degan banget. Tenang. Lo kecil. Ular apa itu? Kobra. Ular kobra, Bos. Ya Tuhan. Kobra. Berarti ada emaknya gitu? Enggak, ini dari luar. Nah, gimana bisa masuk? Masuk gue pintu kan ketutup. Enggak, di luar emang lagi musimnya, Ci. Serius? Lagi musim apa? Lagi musim Kawin, musim telur. musim bertelur. Aduh, minta bejang bayi. Tenang. Untung dia nggak masuk ke gudang loh, Mat. Ini tutupnya mana, Ci? Gimana bawahnya ini? Kobra. 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 Mat, jangan di situ, Mat. Ibu takut nih, Mat. Tapi kok pendek ya? Itu masih anaknya. Sarwa wae. Lebih banyak ini racunnya. Hah? Lebih banyak yang kecil. Mat, jangan gitu, Mat. Hah? Beneran, Bu. Tenang. Dek, Ini diginiin sama siapa? sama ibu lah. Oh. Kamu siapa lagi? Tadi lagi nyariin baju, tahu-tahu dia utek-utek kan apa? Kirain tali ini mana? Pakai apa ya Mas Gun ya? Pakai itu apa? Pakai pakai talenan apa? Yang tipis. Enggak usah, tenang. Mudah-mudahan itu baik. Geli saya. Hmm? Geli. Oke. Dapat? Udah. Nah, Dari got-got kali ya, Bos? Masuknya dari Dari mana? yang dari depan banyak ini. Pintu kekunci ya? Ada lagi nggak, Ci? Jangan dong, amin-amin. Jadi sini aja udah ketakutan. Itu kobra apa bukan? Hah? Kobra. Itu kobra tadi sedap tuh, Dek. Hello. Hello. Dibawa dulu, Ci, tempatnya, Ci. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak mau dipakai lagi sih. Bisa-bisaan. Bulan-bulan ini, bulan November, bulan Desember itu banyak sekali ular-ular bermunculan ya, karena memang musim-musimnya bertelur, musim-musimnya telur menetas, kira seperti itu. Hanya saja ularnya kecil, jadi saya kurang berani, masih grogi karena memang bukan pakarnya saya ya, pakarnya Kang Mamat tuh, juragan kameramen. Tuh. Jadi juragan, ular ini warnanya hitam, dan kalau saya melihat dari ciri-cirinya, ini kelihatannya ular Jawa ya, ular Jawa, ular sendok ya. Tapi jangan
pernah berpikir kalau anak ular itu tidak berbisa sama sekali. Tidak, salah ya. Ular berbisa setelah keluar dari telurnya sama dengan induknya ya, mempunyai bisa yang mematikan. Bahkan lebih mematikan daripada ular yang dewasa. Lebih mematikan saya kurang paham karena memang info dari pakar-pakar ular itu mereka lebih paham lah. Saya cuman pilot drone biasa. Gitu. Secara awam saya mungkin bisa ya siram rang-rang urang lepas. Oke. Secara awam jangan pernah melihat dari sudut bentuk dari kepala ya, karena banyak orang berpersepsi bahwa ular yang mempunyai kepala segitiga itu berbisa. Betul, memang kepala segitiga itu berbisa dan itu tergolong dengan ular-ular yang viper ya. Yang kedua adalah kepala ular itu oval. Kepala ular itu oval, tidak berbisa sama sekali, tidak. Itu salah. Karena kobra rata-rata ularnya oval ya. Lalu ada juga ular yang mulutnya runcing. Itu ular hijau biasanya. Ada dua jenis ular hijau yang seperti itu. Yang paling runcing itu biasanya tidak berbisa. Untuk mengetahui ular itu kobra atau bukan kobra itu biasanya dari agresivitasnya, agresivitas ya, bahwa kalau ular tidak berbisa itu biasanya cenderung melarikan diri kalau dia melihat manusia ya, melihat manusia. Sedangkan ular berbisa, kobra atau king cobra itu cenderung tenang, cenderung mempertahankan teritorialnya ya. Jadi kalau dia terganggu, dia akan tenang, dia akan mengangkat kepalanya, dia akan mengeluarkan sendoknya ya. Kalau kita melihat dari ini lutut aki-aki kita. Kalau kita melihat dari bawah kepalanya, di situ ada kelihatan seperti bulatan ya, menandakan dia adalah ular kobra, tapi bukan king cobra ya juragan. Ini menandakan ular kobra, ular sendok dan lain-lain. Tapi ini setelah dewasa, lingkaran itu akan menghilang dengan sendirinya. Ini karena masih baby, dia masih ada ya. Kita lihat itu tenang ularnya. Tadi satu waktu saya tangkap, Kang Mamat yang nangkap. Ini alat untuk ngetes keberanian dari ikan cupang ya. Kita coba di ular apa berfungsi juga. Dan biasanya kalau kobra tersakiti, dia akan kelihatan, dia akan mengeluarkan sendoknya juragan. Dia akan mengeluarkan sendoknya tuh. Dan sedikit-sedikit saya mendengar suara desis juragan. Tudung ya, kalau bahasa para penggemar reptil namanya tudung. Jadi kalau kita mendapatkan berhadapan dengan ular, yang pertama adalah jangan panik juragan. Jangan panik, dan kalau memang belum pernah berhadapan dengan ular, jangan sekali-sekali memegang ular ya juragan. Don't try this at home. Dia akan tetap tenang. Kalau tersakiti baru dia melawan. Tenang saja kalau mau menangkap mas seperti ini, gitu karek, look, gitu ya. Yang pasti jangan menyakiti juragan. Kalau menyakiti dia akan berbalik, mempertahankan teritorialnya, mempertahankan diri dan melawan. Tenang saja, jangan disakiti.
wanita. Sama halnya dengan wanita. Kalau wanita disakiti maka kau akan tersakiti. Juragan Mamat mah hebat, ya. Lalu yang kedua, kalau kita mendapatkan ular Jawa seperti ini, jangan pernah berhadapan langsung ya juragan, karena dia bisa menembakkan bisanya. Tembakan bisanya sangat akurat juragan, bisa mengenai tepat pada mata kita. Tenang saja gitu ya. Nah, kalau sudah begini bisa ditangkap gitu. Dan jangan lupa pakai kecimete supaya dia kalau nyembur aman sentosa. Ini juga terkenal dengan ular ranjau ya juragan. Ular ranjau artinya begini karena dia lebih banyak di tanah. Kalau kita jalan-jalan di kebun tiba-tiba terinjak tengah sengaja lalu dia marah mematuk, hal yang perlu kita lakukan adalah jangan terlalu banyak bergerak ya. Jangan terlalu banyak bergerak, minta tolong kepada tetangga atau orang terdekat. Dan let's see. Tuh. Dan di setiap rumah sakit biasanya, bukan biasanya, sudah ada obatnya, sudah ada penawarannya, penawarannya. Sudah ada penawarnya, penawar bisa ya juragan. Jadi langsung saja ke rumah sakit, jangan ke mana-mana. Jadi tenang aja. Sekali lagi, ular berbisa itu tidak menyerang ya. Ular berbisa itu tidak menyerang, kecuali kalau dia diserang, dia terganggu, pasti dia akan menyerang ya. Jadi kalau Anda punya keberanian yang lebih untuk menangkapnya, tangkaplah dengan tidak grogi. Kalau grogi jangan ditangkaplah, mendingan menggunakan alat bantu, kayu atau apa. Dan jangan dibunuh karena dia juga makhluk hidup. Yang ditangkap, dipegang adalah buntutnya. Tuh. Nah, seperti ini. Selama dia tidak terganggu, dia tidak akan marah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan pengetahuan saya yang minim tentang ular bisa dipahami. Sekali lagi, berhati-hatilah di rumah Anda pada bulan-bulan ini. November, Desember adalah bulan-bulan yang banyak ular keluar. Sering-sering bebersih di rumah, tempat-tempat yang kotor, khususnya banyak berangkal seperti ini juga berpengaruh. Hah? Bongkaran kali, kayaknya dari sana. Bongkaran kali. Saya bisa memastikan ini ular kobra karena dari lingkar di bawah kepalanya ada lingkaran, lalu ada tudung keluar, saya ganggu, dan ada suara desis tadi juragan. Oke juragan ganteng semua, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen. Kalau ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. Atau mungkin kalau ada info yang terbaik buat saya, mohon di komen juga. Jangan lupa di share buat teman-teman lain, bahwa video ini hanyalah sebuah edukasi yang minimal dalam arti kata ya. Saya bukan orang yang sangat mengerti tentang ular ya. Saya cuma bisa menentukan itu ular, bukan kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Siram Oh, orang. Hah? Oh. Ada lagi. Mat, pengamat.
Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan buat kita semua.